Oke guys, welcome back to my channel. Balik lagi bersama saya di Wow Channel. Di video kali ini kita akan kembali membahas sebuah aplikasi GoTrade lagi guys. Nah, jadi di dalam video kali ini saya akan kembali membahas saham-saham yang ada di dalam aplikasi GoTrade ini ataupun saham-saham yang ada di Amerika Serikat. Dan di sini saya akan memberikan sedikit informasi saham apa yang pantas kalian beli di dalam aplikasi GoTrade ini. Dan di dalam video kali ini saya akan memberikan saham apa yang saya investasikan di dalam aplikasi GoTrade ini. Oke, sebelum kita masuk ke pembahasannya, di sini saya akan perkenalkan singkat tentang aplikasi GoTrade terlebih dahulu. Mana tahu bagi kalian yang menonton video ini belum tahu apa itu aplikasi GoTrade. Nah, jadi aplikasi GoTrade ini adalah aplikasi yang menyediakan kita membeli saham-saham yang ada di Amerika Serikat ataupun di US. Yang kedua, pembelian saham dimulai dengan hanya $1. Selanjutnya, deposit ataupun penarikan sudah bisa dengan menggunakan rupiah. Aplikasinya simple dan mudah dipahami. Selanjutnya, bagi kalian yang ingin bermain di dalam aplikasi ini, kalian bisa langsung klik link yang ada di bawah deskripsi video ini. Atau kalian bisa download aplikasi ini di Apple Store dan Play Store ya. Dengan menggunakan kode 148781, nanti kamu bisa mendapatkan $2 secara gratis di akun kalian masing-masing. Oke, sekarang kita langsung masuk aja ke pembahasannya guys ya. Nah, jadi di sini saya akan memberikan alasan kenapa saya berinvestasi di saham Microsoft. Nah, jadi di sini ada beberapa alasan guys ya. Yang pertama, Microsoft adalah merupakan salah satu perusahaan paling bernilai di dunia. Nah, jadi bagi kalian yang sedang menonton video ini, tentunya kalian sudah mengenal saham-saham Microsoft guys ya. Jadi Microsoft ini adalah salah satu pemegang saham teknologi terbesar di dunia. Nah, yang kedua, saham Microsoft melonjak pesat dipicu pertumbuhan kuartalan yang kuat pada bisnis komputasi awan Azure. Saham Microsoft melonjak 4,25 mendekati rekor 323,17 US dollar. Itu mengangkat kapitalisasi pasar raksasa perangkat lunak ini melesat ke level 2,428 US dollar triliun, berada di bawah Apple sebesar 2,46 triliun. Yang ketiga, Microsoft memperkirakan kinerja sampai akhir tahun tumbuh kuat berkat bisnis cloud yang berkembang pesat. Namun perusahaan memperingatkan bahwa krisis rantai pasokan akan terus menekan unit-unit bisnis intinya, seperti yang memproduksi laptop Surface dan konsol game Xbox. Saham Microsoft telah rally 45% sepanjang tahun ini dengan permintaan yang disebabkan oleh pandemi untuk layanan berbasis cloud yang mendorong penjualan. Nah, jadi di sini untuk pertumbuhan Microsoft sudah tumbuh 45% guys ya. Dan kita juga bisa lihat dari grafik-grafik yang ada di dalam aplikasi Microsoft. 1 tahun sampai dengan 5 tahun itu semua meningkat guys ya. Bahkan terus mendapatkan grafik yang sangat tinggi. Oke, selanjutnya di sini yang kedua, di sini saya akan menjelaskan bagaimana kinerja saham ini dalam 1 tahun terakhir dan 5 tahun terakhir. Nah, jadi di sini kita bisa lihat grafik dari saham yang bakal kita beli guys ya. Contohnya kita ambil dari saham Microsoft mulai dari 1 hari sampai dengan 5 tahun kita bisa melihat grafik yang ada di saham Microsoft ini. Nah, jika dilihat dari grafik 1 tahun terakhir tetap naik walaupun virus corona mengguncang dunia mulai tahun 2020 sampai dengan tahun 2021. Saham Microsoft tetap naik walaupun ada grafik yang kadang turun naik guys ya. Jika dilihat secara keseluruhan dia tetap naik 1 tahun terakhir bahkan 5 tahun terakhir. Nah, kalian bisa lihat grafik yang ada di video ini mulai dari tahun 2021 awal sampai dengan 2021 terakhir itu sangat meningkat pesat dan bahkan 5 tahun terakhir semua grafik dari saham Microsoft sangat naik guys ya. Jadi kalian pantas membeli ataupun berinvestasi di dalam saham Microsoft ini. Oke, selanjutnya di sini saya akan memberikan tren seputar saham untuk Microsoft ini sekarang guys ya. Dan artinya di sini kita bisa melihat perkembangan saham Microsoft sepanjang tahun ini ataupun tahun-tahun yang akan datang. Nah, jadi tren dari saham Microsoft ini adalah karena Microsoft mengeluarkan Microsoft Azure atau platform berbasis awan. Nah, jadi untuk Microsoft Azure ini sangat lagi viral guys ya buat perusahaan-perusahaan yang ada di dunia. Di mana Azure ini mendukung berbagai bahasa perprograman, framework yang bervariasi dan berbagai tools. Berbagai layanan yang bisa Anda temukan di Microsoft Azure antara lain ruang penyimpanan data, networking system, analisis tool, dan layanan komputasi.
Teknologi Microsoft Azure yang berbasis awan bisa menjadi suatu alternatif untuk berbagai perusahaan manufaktur. Untuk berbagai kebutuhan industri, Microsoft Azure bisa menyediakan pengalaman yang dikostumisasi sehingga model bisnis perusahaan bisa menjadi lebih inovatif lagi. Nah, tentunya perusahaan akan berlomba-lomba untuk memakai keluaran dari Microsoft Azure ini, guys. Oke, selanjutnya di sini bagaimana tren ini akan mempengaruhi saham. Artinya tren dari Microsoft Azure ini, guys ya. Nah, jadi Microsoft Azure ini yang dikeluarkan dari Microsoft bisa mempengaruhi tren saham dari aplikasi ataupun saham dari Microsoft ini. Nah, seperti yang kita jelaskan di atas bahwa semua pelaku bisnis atau perusahaan akan berlomba-lomba memakai Microsoft yang bernama Azure, di mana Azure dapat digunakan oleh perusahaan untuk menghadapi berbagai tantangan. Microsoft Azure menawarkan layanan SaaS atau Software as a Service. Yang selanjutnya ada platform as a Service serta infrastruktur as a Service. Pelaku usaha industri ataupun manufaktur perlu beradaptasi seiring dengan berkembangnya zaman. Kompetisi yang meningkat terus-menerus menuntut perusahaan untuk meningkatkan operasional agar menjadi lebih efektif. Salah satu caranya adalah dengan memanfaatkan teknologi produksi. Nah, jadi Microsoft Azure yang dikeluarkan dari Microsoft ini bisa mempengaruhi saham-saham Microsoft saat ini, guys ya. Nah, jadi itu alasan saya kenapa saya berinvestasi di saham Microsoft ini, guys ya. Jadi kalian bisa perhitungkan kembali jika kalian ingin berinvestasi di saham-saham yang ada di Amerika Serikat. Oke, selanjutnya teknologi Microsoft Azure yang berbasis awan bisa menjadi suatu alternatif untuk berbagai perusahaan manufaktur. Untuk berbagai kebutuhan industri, Microsoft Azure bisa menyediakan pengalaman yang dikostumisasi sehingga model bisnis perusahaan bisa lebih inovatif lagi. Teknologi yang berkembang dengan pesat sangat dibutuhkan di berbagai perusahaan yang ingin memenangkan pasar dan berkembang dengan lebih baik. Salah satu teknologi yang Microsoft Azure sediakan untuk memajukan perusahaan adalah Internet of Things atau IoT. Nah, jadi perusahaan bahkan atau pelaku pasar akan berlomba-lomba memakai Microsoft Azure ini, dan tentunya saham-saham dari Microsoft ini akan meningkat dengan lakunya Microsoft Azure ini di pasaran, guys ya. Jadi seperti itu. Nah, selanjutnya di sini yang terakhir, guys ya, kenapa kalian harus berinvestasi juga di saham Microsoft ini. Nah, jadi kesimpulannya sekarang waktu yang tepat untuk membeli saham Microsoft. Mumpung masih di awal tahun, kalian bisa berinvestasi di dalam aplikasi GoTrade ini dengan membeli saham-saham di dalam saham Microsoft. Yang kedua, kalian bisa berinvestasi mulai dari $1. Yang ketiga, deposit bisa memakai bank lokal dan e-wallet seperti Dana dan GoPay. Kalian bisa deposit minimal 150.000, guys ya. Dan tentunya nanti kalian bisa langsung berinvestasi di saham Microsoft ataupun saham-saham yang ada di dalam aplikasi GoTrade ini. Nah, jadi video ini saya buat untuk kalian semua. Bagi kalian yang ingin membeli ataupun berinvestasi, kalian bisa pelajari dulu sebuah video ini yang nantinya kalau kalian setuju, kalian bisa berinvestasi di dalam aplikasi ataupun saham Microsoft ini. Nah, jadi demikianlah untuk pembahasan kita kali ini. Di sini saya hanya memberikan saham apa atau kita sedang membahas saham-saham di minggu ini. Tentunya saham yang ada di Amerika Serikat. Terima kasih kepada kalian semua. Jika video ini bermanfaat, jangan lupa untuk di like, di share kepada teman-temannya, dan jangan lupa juga di subscribe, guys ya. Sampai jumpa di next video selanjutnya. Thank you.